Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai marketing syariah. Pemasaran secara umum memiliki makna bahwa setiap individu atau pihak yang terlibat dalam kegiatan ini harus selalu inovatif agar dapat bertahan di industri ini dengan memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Definisi pemasaran secara teori yang dilakukan oleh Aum dan Hakyu mengatakan bahwa Islamic marketing adalah proses dan strategi atau hikmah dalam rangka memenuhi kebutuhan melalui produk dan jasa yang halal dalam prinsip saling rela atau antara dimrukum guna mencapai kesejahteraan alias falah bagi kedua belah pihak, yaitu penjual maupun pembeli, agar terpenuhinya kesejahteraan secara material, spiritual, dunia, dan akhirat. Secara umum, tujuan pemasaran yaitu adalah untuk memenuhi kepuasan konsumen dan mencapai target. Nah, seiring dengan semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi, maka konsep pemasaran juga mengalami perkembangan dengan melibatkan 3 komponen, yaitu market, produk, dan marketer. Secara umum, tujuan pemasaran yaitu adalah untuk memenuhi kepuasan konsumen dan mencapai target. Nah, seiring dengan semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi, maka konsep pemasaran juga mengalami perkembangan dengan melibatkan 3 komponen, yaitu market, produk, dan marketer. Yang selanjutnya adalah taktik dalam pemasaran syariah. Ada 4 faktor untuk kita dapat sukses mengelola bisnis syariah. Yang pertama adalah bersikap sidik atau benar dan jujur. Jika kita senantiasa bersikap benar dan jujur, kita itu dapat membuat transaksi yang baik bagi diri kita, bagi pembeli, bagi mitra bisnis, atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sehingga transaksi itu tidak merugikan pihak-pihak yang ada di dalamnya. Setelah kita berlaku sidik atau jujur, kita itu harus berlaku amanah atau dapat dipercaya. Dapat dipercaya di sini dapat diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur, dan orang yang memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan. Jadi misalnya dia sudah membuat transaksi bisnis dengan ketentuan tertentu, dia itu akan melaksanakan ketentuan-ketentuan itu supaya transaksi yang dilaksanakan itu menjadi transaksi yang baik. Yang ketiga adalah bersikap fatonah atau bersikap cerdas. Penjual yang cerdas itu adalah penjual yang memahami, mengerti, dan juga menghayati apa yang harus dia lakukan, kewajiban dan hak, tugas dan kewajiban dia dalam melakukan transaksi. Dengan bersikap cerdas juga kita dapat menentukan sebuah situasi itu merugikan kita atau menguntungkan kita. Sebuah situasi itu membuat transaksi ini menjadi berkah atau tidak, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bersikap tablik atau komunikatif. Bersikap tablik itu maksudnya adalah dapat menyampaikan sesuatu dengan benar, dengan bertutur kata yang baik dan juga tepat. Jadi dalam menyampaikan transaksi bisnisnya itu semuanya disampaikan dengan jelas dan juga tepat. Dengan melakukan 4 sikap tersebut, kita dapat membuat transaksi yang baik dan juga berkah. Nah, dalam taktik dalam pemasaran syariah itu juga menerapkan yang namanya STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, di sini yang pertama adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar dapat dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa variabel untuk mendapatkan suatu cara yang paling pas dalam mensegmentasi pasar. Nah, beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan dalam mensegmentasi pasar itu ada 4. Yang pertama, aspek geografis. Aspek geografis itu adalah menentukan pelanggan berdasarkan tempat mereka berada, seperti provinsi, kota, negara, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah aspek demografis. Aspek demografis itu adalah mengkelompokkan
pelanggan sesuai dengan informasi demografis mereka seperti usia, agama, jabatan, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah aspek psikografis. Ini adalah aspek yang merupakan kombinasi dari aspek-aspek lain seperti usia dan agama beserta tempat tinggalnya. Dan yang terakhir adalah aspek perilaku. Ini merupakan segmentasi pasar yang mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku mereka, seperti pelanggan yang impulsif atau pelanggan yang hemat. Yang kedua adalah targeting atau menentukan pasar sasaran. Setelah tadi di segmentasi kita menemukan beberapa segmen pasar, di targeting kita akan memilih segmen pasar mana yang akan dilayani terlebih dahulu. Dalam memilih segmen ini, kita akan mempertimbangkan 3 faktor. Yang pertama adalah ukuran dan pertumbuhan segmen. Ini bisa dilihat dari penjualan terakhir dan juga laju permintaan. Kemudian melihat kemenarikan struktur segmen. Kalau di konvensional, di pemasaran konvensional itu akan melihat segmen mana yang paling menguntungkan atau kemungkinan profitnya paling besar. Tapi kalau di syariah itu akan melihat segmen mana yang paling berkah atau yang paling besar kemaslahatannya untuk masyarakat luas, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menentukan berdasarkan sasaran sumber daya. Jadi perusahaan akan menentukan segmen yang sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki. Dan yang terakhir adalah positioning atau menentukan posisi pasar. Dalam positioning ini kita akan melakukan 3 langkah utama. Yang pertama adalah mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Jadi perusahaan itu pasti akan mempunyai pesaing-pesaing. Nah, dibandingkan pesaing lain, apa keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan tersebut itu harus diidentifikasikan. Setelah diidentifikasikan, baru yang kedua adalah memilih keunggulan kompetitifnya. Jadi keunggulan mana yang paling menonjol dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi. Jadi seperti tadi dijelaskan di sikap tablik, kita harus dapat mengkomunikasikan secara baik kita itu posisi di pasar seperti apa, supaya pelanggan mengingat kita dengan baik juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran syariah. Manajemen pemasaran syariah adalah suatu ilmu dalam memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan dan mengkomunikasikan nilai yang unggul kepada pelanggan dengan berorientasi kepada ketentuan-ketentuan syariah. Dalam hal ini dapat digarisbawahi, pada hakikatnya manajemen pemasaran syariah berorientasi kepada pencapaian ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen pemasaran syariah. Ada 4 fungsi manajemen pemasaran syariah. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat pengawasan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan itu adalah suatu proses menentukan arah yang akan dicapai dan ditempuh. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi manajemen dalam mengelompokkan orang dan memberikan tugas dan wewenang kepada masing-masing orang tersebut. Yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan itu adalah suatu usaha untuk menggerakkan semua anggota atau orang-orang dalam suatu organisasi untuk dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Dan yang keempat terakhir yaitu pengawasan, suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas aktual perusahaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Selanjutnya aspek yang harus dicapai dalam perencanaan. Yang pertama yaitu hasil yang ingin dicapai. Hasil yang ingin dicapai itu adalah tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah orang yang akan melakukan. Siapa saja orang-orang yang akan melakukan atau yang bertindak dalam kegiatan organisasi tersebut. Yang ketiga adalah waktu dan skala prioritas, dan yang keempat adalah dana.
Dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 18 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Nah, dalam konsep manajemen Islam, menjelaskan bahwa setiap manusia bukan hanya sebuah organisasi hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang telah terlampaui untuk masa yang akan datang. Nah, dalam pengawasan ada dua hal pengawasan dalam hukum Islam di manajemen pemasaran. Yang pertama adalah kontrol yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengawasan dari sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri, yaitu pengawasan tersebut bisa berasal dari pemimpin perusahaan. Manajemen pemasaran syariah juga dijelaskan dalam Quran Surat As-Saff ayat 4, yang artinya, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Nah, hal ini memberi makna bahwa seorang muslim tidak boleh melakukan sesuatu tanpa sebuah perencanaan, tanpa adanya pemikiran, dan tanpa adanya penelitian. Nah, Allah itu sangat mencintai perbuatan yang baik, tersusun rapi dan teratur. Nah, di dalam arti yang tersusun kokoh di sini memberi arti adanya sinergi yang rapi antara bagian yang satu dan bagian yang lain di dalam suatu organisasi. Modal dasar seorang pedagang dalam Islam ialah harus memiliki sifat bertanggung jawab, mandiri, kreatif, mampu mengambil pelajaran dari pengalaman, selalu optimis dan tidak mudah putus asa, jujur dan dapat dipercaya, sabar serta tidak mudah panik. Yang selanjutnya adalah 4 prinsip dasar dari marketing syariah atau marketing islami. Yang pertama adalah teistis atau robaniyah. Jadi marketing syariah itu bersifat ketuhanan atau religius. Tujuannya adalah beribadah kepada Tuhan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah bersikap etis atau akhlakiyah. Jadi dalam melaksanakan ekonomi syariah itu mengedepankan moral dan juga etika. Nah, dengan mengedepankan moral ini, marketing syariah itu bersifat universal karena moral itu dapat dilaksanakan oleh semua orang, tidak memandang agamanya apa dan sebagainya. Yang ketiga bersifat realistis atau al-waqiyah. Jadi marketing syariah itu tidak eksklusif, tidak kaku. Bukan berarti marketing syariah itu yang melaksanakan harus beragama Islam, yang dilayani harus beragama Islam, yang terlibat harus beragama Islam. Tidak seperti itu karena marketing syariah itu bersifat fleksibel. Jadi seperti prinsip sebelumnya, sifatnya sangat universal. Dan yang terakhir adalah humanistis atau al-insaniyah. Jadi orang yang melaksanakan marketing syariah itu biasanya orangnya lebih terkontrol, bisa mengendalikan dirinya, lebih seimbang, tidak serakah, dan juga tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi salah satu fungsi dari marketing syariah itu adalah memelihara sifat kemanusiaan dari seseorang. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.